Kata Rasulullah SAW, duduk bersama dengan orang sampai matahari terbenam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih aku senangi dibanding kemudian memerdekakan 8 orang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ada yang dispesialkan lagi, babu ma yaqulu ba'dal asri ila ghurubi syams. Zikir yang dibaca setelah sholat asar sampai kemudian terbenam matahari. Kadzalika yustahabul iksar minal azkar. Begitu juga di waktu tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya juga masih hadis umum, yang mana ayatnya adalah ayat umum, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Banyaklah mengucapkan tasbih memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan kemudian sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbit kita duduk ini diantaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian kita yang hatinya berzikir, ada sebagian kita yang mulut dan hatinya berzikir, ada sebagian kita yang hatinya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara yang dianjurkan ketika kita selesai melaksanakan sholat asar sampai kemudian masuknya waktu maghrib. Dalam dokumentasi Imam Ibnu Sinni dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla min salatil asri ila an tahruba syams ahabbu ilayya min an u'tika thamaniyatan min waladi Ismail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan orang sampai matahari terbenam untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih aku senangi dibanding kemudian memerdekakan 8 orang dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi merdekakan 8 orang itu lebih Rasulullah sukai zikir selesai sholat asar dibanding memerdekakan 8 orang. Bapak Ibu, satu di antara sahabat yang tidak asing bagi kita bahwa dia adalah budak lalu kemudian dimerdekakan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bapak Ibu kenal Bilal bin Rabah? Kalau nengok orang yang kulitnya hitam, itulah bayangkan Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah ini secara kulit memang dia hitam, karena dia suku Badui. Suku Badui. Bapak Ibu kalau kemarin nonton antara Saudi dengan mana Saudi kemarin lawannya? Uzbekistan ya. Pokoknya yang hitam-hitam, itulah diantaranya mungkin ada garisnya Bilal bin Rabah. Bapak Ibu, Bilal bin Rabah ini budak, nama majikannya Ubay bin Khalaf. Maka dahulu banyak perbudakan, bahkan orang itu dijual di pasar untuk membeli budak. Maka ketika dia masuk Islam, majikannya tidak terima. Karena majikannya tidak terima, diseretnya dia ke tengah padang pasir, ditindihkan di atasnya batu besar. Kalau engkau tak kembali kepada agamamu, maka siksa ini tidak akan pernah berhenti darimu. Apakah ketika nyawa menjadi taruhannya Bilal bin Rabah menggadaikan imannya? Jawabannya tidak. Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Meskipun dia disiksa, dia tetap mengatakan Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Lalu ketika itulah lewat Sayyidina Abu Bakar dan dimerdekakanlah oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi yang memerdekakan Bilal bin Rabah adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Karena satu di antara sahabat yang kaya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena memerdekakan hamba sahaya, kalau kita teruskan dengan uang rupiah kita, itu kurang lebih saya pernah ngecek sekitar 280 jutaan. Itu memerdekakan satu orang, Bapak Ibu. 280 juta bisa untuk haji plus nampaknya. Ya kan? Tinggal nambah sedikit aja. 280 juta memerdekakan satu orang. Untung saja kita hidup bukan di masa di mana perbudakan masih berlaku. Kita sudah tidak hidup di masa itu. Kalau dahulu hidup di masa itu, maka untuk memerdekakan orang itu luar biasa nilai yang harus dikeluarkan. Harga nilai harus itu dikuruskan untuk konteks sekarang ini. Kalau dahulu itu kan mata uangnya masih dinar. Mata uangnya masih dinar itu untuk memerdekakan satu orang. Kalau ada 8 orang, kira-kira berapa uangnya itu, Bapak Ibu? 8 orang, hampir 2 miliaran ya, 2 miliaran lebih. Itu untuk memerdekakan 8 orang.
Bahkan kata Rasulullah SAW, supaya kita punya nilai pahala lebih dari memerdekakan 8 orang, maka jangan sampai selesai sholat asar sampai kemudian menjelang masuknya waktu maghrib kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bertasbih dan kemudian bertahmid, dan secara umum juga zikir-zikir yang kita memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara zikir yang kita baca mulai asar sampai masuknya waktu maghrib.